Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Bistan, bertemu lagi dengan saya Rafita Martion, tentunya di Bincang Seputar Pertanian. Kali ini Bistan edisinya sangat spesial. Karena kenapa? Karena kita ada di Millennial Agriculture Forum, edisi spesial Bistan. Wah, kalau ngomong-ngomong masalah Bistan nih, tentunya kita akan kedatangan narasumber yang sangat kece-kece banget hari ini. Apalagi berhubungan dengan milenial. Nah, langsung saja sebelum kita memasuki acara kita mau kasih tahu dulu kalau seluruh pengisi acara, baik kru yang bertugas maupun narasumber serta yang hadir di sini telah menaati protokol kesehatan dan tentunya telah melakukan vaksin juga. Baiklah, tema kita kali ini yaitu membangun petani pengusaha yang profesional, berdaya saing dan berwirausaha. Wah, ngomong-ngomong berwirausaha nih. Langsung saja kita lihat dulu untuk video dari narasumber kita. Silahkan. Sektor pertanian adalah sektor yang tidak akan ada pernah matinya. Akan mati manakala manusia mengalami kepunahan. Petani itu sudah sangat hebat sekali dalam hal budidaya, tetapi belum tentu dalam hal pemasaran. Oleh karena itu saya coba untuk mengisi di sisi itu juga. Jadi saya coba menjadi seorang agregator bagi mereka, lalu juga menyerap produk-produk mereka dengan kualitas yang kita tentukan dengan harga yang sepadan yang diterima oleh mereka. Jadi itu yang kita kerjakan juga, bagaimana upaya memotong mata rantai dari kebun hingga tahap ke konsumen. Orang yang memberikan perspektif yang barangkali bukan negatif ya, tapi memberikan pandangan yang kurang enak lah gitu ya. Yakin jadi petani, mau jadi petani yang orang selalu menganggap bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang kurang bonafit. Oleh karena itu saya selalu mengajak ke petani-petani milenial, yuk jangan takut untuk bertani, jangan takut untuk berbudidaya, dan jangan takut untuk melakukan bisnis di sektor pertanian.
Nama saya Slamet Wuryadi, terlahir di Jepara, Jawa Tengah tahun 1971. Usaha yang saya jalankan yaitu agribisnis peternakan puyuh dari hulu sampai hilir. Ada sebuah peluang karena suplai demand-nya sangatlah tidak seimbang, yaitu untuk pemenuhan 3 provinsi di Indonesia itu baru tersuplai sekitar 3,5 juta dari permintaan 16,5 juta butir. Produksi harian baru mencapai 10 juta butir. Ternyata rangkaian usaha ini cukup singkat. 17 hari telur ditetaskan, 30 hari dipelihara dalam kandang brooder, kemudian setelah 30 hingga 40 hari lamanya disiapkan untuk calon petelur. Inilah yang membuat usaha ini sangat, saya bilang profitable, sangat sustainable, dan saya layak direkomendasikan. Karena dengan critical point pertama adalah budidayanya mudah. Menggunakan sarana lokal ada semua. Yang berikutnya ketergantungan bibit tidak ada. Sehingga inilah karunia yang sudah Allah berikan bahwa lewat puyuh ini ternyata layak disebut quick yielding tadi. Mana-mana membawa rasa takwa padanya. Umat manusia kini bergembira karena Rasul terakhir telah tiba. Cuaca baru amatlah sedapnya, manusia abdi yang Maha Esa. Umat manusia kini bergembira
Baik, terima kasih Jongblek. Nah, langsung saja kita mulai untuk wawancara kita dengan narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu Prof. Dedi. Halo Prof, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik, sehat-sehat semua ya. Nah, terima kasih Mbak Pita. Baik. Maaf. Baik Pak. Nah Prof. Dedi, bagaimana nih kabarnya sudah mendekati Lebaran, puasanya apakah sangat lancar Pak? Alhamdulillah, lancar. Lancar ya, Kita Prof. semua sehat, kemudian pekerjaan juga semua alhamdulillah berjalan baik. Dan yang tidak kalah penting ya, Oke. pangan selama bulan puasa sampai Lebaran, insya Allah aman di seluruh pelosok tanah air. Wow, alhamdulillah sekali ya Prof ya. Betul. Nah Prof, ini terkait dengan tema kita hari ini Prof. Kita mau tanya dong Prof, bagaimana sih upaya pemerintah dalam membangun SDM pertanian yang profesional, berdaya saing dan juga berwirausaha nih? Bagaimana nih Prof? Ya, selama masih ada kehidupan, ya, selama itu pula pangan diperlukan. Betul. Nah, selama pangan diperlukan, selama itu pula pertanian diperlukan. Betul sekali. Nah, ini yang harus key pointnya ya. Nah, oleh karena itu, ya, terkait dengan pangan itu kita harus genjot terus produktivitasnya. Nah, untuk menggenjot produktivitas, ya, tentu kita memerlukan Sumber daya manusianya betul. SDM yang keren dong, SDM yang bukan sembarangan, harus SDM yang profesional. Jadi petani harus profesional di bidangnya. Oke. Ada petani yang main di nursery, ya, di pembibitan, di pembenihan, penangkaran, dia harus profesional di situ. Ya. Ada petani yang mungkin di on farm, mulai dari bagaimana ngolah tanah, Ya. bagaimana milih varietas yang menghasilkan duit banyak, bagaimana pemupukan berimbang, bagaimana pengendalian organisme pengganggu tanaman, bagaimana panen dan lain sebagainya. Petani harus profesional di situ. Wah, jadi memang harus profesional di bidangnya masing-masing Di ya Pak bidangnya ya? masing-masing. Nah, Wah, bahkan ya sekali lagi, yang namanya pangan itu harus kita genjot terus, dan tentu saja salah satu target pembangunan pertanian kita itu adalah ekspor. Ekspor. Nah, Nah, kalau ngomong profesional nih Pak, Ya. berarti seperti yang ada di depan sini dong ya Pak ya, yang hadir bersama kita ini iya, adalah para betul. petani milenial ya Pak ya? Baru ini petani profesional semua nih ya. Petani profesional, Nah, kalau betul. yang pakai seragam itu calon petani milenial. Nah, Oke. mereka itu mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian. Dia calon petani klub yang menjadi profesional, berdaya saing, dan jangan lupa berwirausaha juga ya Mbak Vita. Kenapa? Karena kalau kita pengen ekspor, berarti daya saing produk pertanian kita harus unggul dong. Betul sekali Nah, Pak. kalau kalah nggak mungkin dong kita bisa Iya. ekspor, iya kan? Nah, dan jangan lupa ya, kita harus kelola pertanian itu melalui agribisnis. Agribisnis. Nah, seperti Betul. apa tuh Pak? Maksudnya kita mengelola pertanian itu tidak hanya sekedar kewajiban ya, Oke. tidak hanya sekedar hobi, apalagi keterpaksaan dalam tanda petik ya. Tapi pertanian itu harus menghasilkan duit yang banyak. Cuan, kan begitu Prof? Cuan yang Nah, banyak. betul. Oke. Berarti harus melalui bisnis. Bisnis. Berarti kita harus bangun agribisnis. Berarti untuk membangun agribisnis itu bukan hanya profesional, bukan hanya daya saing, tapi juga berjiwa wirausaha. Baik. Nah, kemudian berarti pemerintah juga memberikan selain tadi dukungannya ya Pak ya, Ya. dukungannya Prof. Nah, berarti juga memberikan webinar atau pendidikan-pendidikan atau mungkin ada lembaga-lembaganya juga nggak Prof? Tentu ya. Saya tadi sudah sampaikan bahwa kita membangun petani yang profesional, yang berdaya saing, yang berjiwa wirausaha itu pertama melalui pendidikan vokasi, Yap. melalui
pendidikan politeknik pembangunan pertanian seperti di Bogor ini. Ya. Betul sekali. Kita ada 10 pendidikan vokasi di seluruh pelosok tanah air yang dikelola Kementan, yang dikelola Kemendikbud lebih banyak lagi, yang dikelola oleh pemerintah provinsi lebih banyak lagi. Kita sama-sama berjuang untuk membangun petani milenial melalui pendidikan vokasi. Baik. Kita juga melalui pelatihan vokasi. Yang Pemda banyak sekali, ya belum lagi kementerian-kementerian lain banyak sekali. Nah, melalui pelatihan-pelatihan vokasi itulah kita cetak ya para petani milenial yang betul-betul nanti menjadi profesional. Baik, jadi Begitu, dari petani Mbak. milenial kita akan cetak lagi untuk petani profesional, bukan gitu Pak? Profesional, betul. Baik. Ya. Nah, Prof, ngomong-ngomong petani milenial nih, Prof. Saat ini di depan kita sudah hadir 2 petani milenial juga Nah, ini, Prof. ini. Halo, Kang Sadi. Halo, Kang Selamat. Halo Mbak Vita. Baik. Apa kabar, Kang Sandi dan Kang Selamat? Selalu sehat. Oh, selalu sehat. Selalu Wah. Sehat, semangat ya. Ini Apalagi, salah satu Pak. produk kita ini. Hmm. Ini petani-petani milenial, petani andalan kita ya. Oke. Seperti ini. Seperti ini ya, Prof ya. Betul. Waduh. Oke, Kang Selamat, apa kabar? Diam aja, Kang. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, Kang, Vita mau tanya dulu nih yang mana ya? Vita mau tanya Kang Sandi dulu deh. Oke. Kang Sandi, Kang, boleh dikasih tahu nggak sih ke kita sebenarnya itu kenapa tiba-tiba memilih untuk menjadi berwirausaha, kemudian bergerak di bidang pertanian? Itu bagaimana sih awalnya? Baik, terima kasih banyak Mbak Vita. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, terutama sangat spesial dan saya senang sekali Bapak Pembina Utama kami mendampingi. Beliau ini adalah Bapak kami, Mbak Vita, ada Bu Kapus, ada Pak Kabalai. Saya melihat banyak yang kami rasa kami mengucapkan terima kasih banyak oleh bapak-bapak lah, oleh ibu-ibu yang sekarang lah kami diberikan ruang sebetulnya lingkungan yang sangat kondusif gitu ya, hingga akhirnya networking kami terjaring dengan Kanda Selamat. Saya tadinya tidak kenal, akhirnya sekarang kenal. Dengan beberapa banyak provinsi kita terjaring di dalam forum Duta Petani Milenial dan Andalan. Jadi senang sekali Bapak, terima kasih banyak. Lalu perjalanan usaha yang saya bangun Mbak Vita, memang ini kali ke-7 tahun saya usaha mendirikan di Mitra Tani Parahyangan dan 8 entitas bisnis di sektor pertanian yang hari ini saya lahirkan, yang mana saya mulai di semester 5 Mbak Vita. Pada saat itu saya alhamdulillah sempat mengenyam pendidikan di IPB gitu ya, dan harapan besar justru saat ini bertumpu pada Politeknik Pembangunan Pertanian yang hari ini berdiri ada 10 tadi Pak Pembina Utama kita menyampaikan. Kami mengharapkan ada estafet selanjutnya di antara kita-kita yang saya dulu merasa Mbak Vita dalam perjalanan yang saya bangun, saya tidak memiliki mentor. Tidak memiliki mentor Mbak Vita, tidak memiliki guide harus kemana ini sektor jadi jalan pertanian sendiri supaya dong, benar. gitu. Iya, jalan sendiri betul. Ya. Nah, jadi di ruang inilah yang saya rasa 2019 saya ingat betul Bapak Pembina Utama kita melahirkan Duta Petani ini hingga akhirnya terjaring, dan kami saat ini bahkan bukan menjadi tapi bersedia untuk membimbing teman-teman mahasiswa agar menjadi petani yang tadi ya profesional, maju, mandiri dan modern. Yes, gitu ya. Perjalanan waktu saat itu udahlah gitu ya, masa kelam saya ada kegagalan karena tidak ada mentor gitu. Saya rasa ini menjadi pelajaran saya, dan alhamdulillah dengan turbulensi itulah saya rasa kita banyak belajar gitu ya, banyak hikmah yang saya ambil hingga akhirnya struggle dalam kondisi turbulensi seperti ini. Bahkan tidak mengira tadi ya 2019 saya hanya 1 perusahaan, 2022 saya 8 perusahaan. Dan sekarang 9 Hebat sekali. perusahaan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kang Sandi. Luar biasa. Doa beliau. Berarti bisa dikatakan memang setelah dibina oleh Kementerian Pertanian, kemudian baru nih kita ada ide-idenya, kemudian bisa menjalankannya. Berarti turut andil juga dong ya? Saya rasa sangat penting. Sangat penting. Perannya di mana kalau dulu saya merasakan betul 2015 saya memulai usaha begitu Mbak Vita, itu saya merasa bahwa gelap ya. Sektor pertanian ini tidak ada yang memberikan menguntungkan tuh benar gak sih menguntungkan gitu ya. Lalu juga legacy gitu kan. Kalau dulu mungkin ya kita lebih banyak, kalau bahasa yang sekarang adalah petani kolotnial, tapi bukan kolotnial ya, petani andalan gitu. Petani Nah, andalan, jadi betul. memberikan ruang kepada petani andalan. Sedangkan milenialnya belum pada saat itu. Tetapi digenjotlah
pada saat kepemimpinan beliau gitu ya, kami digabungkan semua, dan ketika orang-orang milenial bertanya, benar nggak sih sektor pertanian itu menguntungkan untuk anak-anak muda, makanya dihadirkanlah beliau, Kanda Slamet gitu ya. Lalu ada banyak saya rasa Kalimantan Selatan, Tasik tadi saya lihat ada Kandaib gitu. Mereka adalah champion-champion kami yang saya rasa saat ini kita digabungkan oleh Kementerian Pertanian gitu, dan ketika ditanya peran, saya rasa tidak membayangkan kalau ruang itu tidak diberikan, mungkin kami belum terjaring. Tapi saat ini karena diberikan, jadi kami berkolaborasi. Jadi dibukakan peluangnya. Yes. Gitu. Oke, Nah, Kang Sandi, ini kan saya tadi sempat baca untuk profil singkat ya nih Kang, katanya menjadi supply chain untuk 25 hotel, supermarket, restoran dan juga catering, serta mengelola sekitar 1.000 jenis produk, sekaligus memegang kendali supply chain on farm budidaya hingga off farm pasca panen pemasaran. Ini banyak banget. Maksudnya ini kalau banyak banget tuh gimana nih gimana menjalankannya? Tentunya nggak gampang ya Prof ya. Harus memang benar-benar fokus, selain fokus kemudian harus hati-hati juga ya Prof ya. Nah ini kok bisa nih? Gimana nih Kang? Dia punya alat, dia punya senjata pasti itu Apa tuh, Prof? untuk mengelola sebanyak itu. Ya, Nanti cerita saya mau tahu nih apa ya senjatanya? Baik Mbak Vita, makasih banyak. Jadi umur saya hari ini 29 tahun. Mbak Vita gitu ya. Saya rasa seumuran kita ya, insya Allah ya seumuran. Oke, jadi dalam membangun bisnis tadi ya, betul kata pembina utama, bagaimana upaya membangun sektor bisnis di sektor pertanian itu yang baik dan benar. Ketika orang berbicara bahwa pertanian itu judi, Kang Sandi, nggak tahu harganya kita tanam, itu karena memang kita tidak melakukan strategi-strategi yang saya rasa layaknya dalam sistem bisnis berjalan. Gitu. Kemudian strateginya apa nih? Yes, pertama ada beberapa hal. Pertama manajerial. Saya bangun, alhamdulillah Mbak Vita, hari ini ada 50 staf yang membantu saya di lapangan dari hulu hingga hilir begitu, dan saya ciptakan circle ekonomi. Jadi dari mulai kebun begitu panen saya kirim ke modern market yang tadi Mbak Vita sampaikan. Ada hotel, ada restoran, ada supermarket gitu ya. Ya, ketika di-reject oleh itu, cirinya milenial, kita harus memahami bahwa mereka memiliki sifat yang inovatif, adaptif, kreatif dan informatif. 4 hal itu ada di diri milenial. 4 hal itu. Tidak salah ketika anak-anak bilang bahwa Kang Sandi kok saya tidak inovasi, bukan tidak, tetapi belum dibangunkan. Saya rasakan betul bahwa masalah-masalah yang terjadi itu timbul, saya melakukan timbul dari masalah yang ada. Jadi kita kirim ke hotel, kita kirim ke restoran, kita kirim ke supermarket, ternyata tidak semuanya diterima barang kita. Akhirnya saya kan timbul masalah, wah sedangkan ini dari petani sudah ada, saya sudah panen. Produk kita ini kan perishable, mudah busuk. Nah, jadi waste. Akhirnya kita ciptakanlah Tani Milenial Bogor dan Tani Milenial Depok. Tadi ada di gambar tuh. Supermarket kecil-kecilan kita gitu. Kalau main ke Sawangan di daerah Depok, nah itu ada toko Tani Milenial kita. Saya branding langsung Duta Petani Milenial. Di sana ternyata di reject juga karena konsumen tidak tertarik, maka saya ciptakan Mitra Kuliner Parahyangan, yaitu olahan. Olahan-olahan jadi aneka sambal yang sudah ada proses sekunder. Jadi memang ada inovasi-inovasi terus ya, tidak hanya di situ saja. Jadi manajerial itulah yang penting saya rasa anak milenial gunakan, dan tentu ada sumber daya yang tadi kita persiapkan supaya dia memiliki, kalau budaya saya adalah mandiri, integritas, totalitas, respect, amanah, dan itu kita majukan bersama-sama. Wah, super sekali ya. Nah, terima kasih nih Kang Sandi. Selanjutnya saya mau tanya ke Kang Slamet. Halo Kang Slamet. Siap, alhamdulillah. Oke, Kang Slamet, ini tuh saya sempat baca nih untuk profilnya. Merupakan owner dari CV SKF, Selamat Coil Farm, PT Bina Santri Mandiri, PT Pondok Puyuh Indonesia, dan PT Puyuh Emas Nusantara sebagai direktur utama. Jadi memang bergerak di bidang puyuh. Ini gimana kok bisa? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sejenak. Sebelumnya mari kita saksikan Jonggrek.
ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Oh, yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Baik, tadi kita sudah menyaksikan Jongblek, dan untuk di sesi pertama tadi kita sudah berbincang dengan Prof. Dedi, dengan Bapak Kabadan mengenai upaya dari Kementerian Pertanian untuk mencetak atau meregenerasikan petani-petani milenial, dan kita juga sudah berbincang sedikit dengan Kang Sandi yang merupakan adalah pengusaha di bidang pertanian sekaligus juga owner Mitra Tani Parahyangan. Nah, kalau sekarang ini kita akan berbincang dengan Kang Slamet. Halo Kang Slamet. Kang, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Gimana nih puasanya, lancar Kang? Alhamdulillah. Lancar ya? Ya. Oke, Kang, ini kan tadi juga sudah sempat kita tanya ya Kang ya. Jadi merupakan owner dari CV SKF Selamat Quail Farm, PT Bina Santri Mandiri, PT Pondok Puyuh Indonesia, dan PT Puyuh Emas Nusantara sebagai direktur utama. Ini tuh nggak kesulitan Kang. Kemudian kenapa kok tiba-tiba jadi berpikiran untuk kayaknya bisnis puyuh menjanjikan? Nah itu kenapa tuh Kang? Baik. Yang terhormat Pak Prof. Dedi dan jajaran DPP SDMP serta adik-adikku dari Pulau Bangtan yang saya banggakan. Rasa syukur hari ini bisa mendapat kehormatan di sini karena ini merupakan momen langka. Untuk itu sebelum lebih lanjut, saya rekan-rekan yang ada di Zoom. Oke. Dulu padi, sekarang padi. Padi tumbuk menjadi beras. Dulu petani, sekarang petani. Petani sekarang harus lebih cerdas. Waduh, cakep sekali ya. Keren. Pantunnya, betul. Iya. Ani-ani si pisau tajam. Buat petik si malai padi. Oke.
Kalau beli produk petani, jangan terlalu kejam. Kalau bukan kita yang menghargai, coba pikir siapa lagi. Wah, betul sekali. Karena kadang kalau nawar suka tega ya Kang ya. Yang Ya betul ya Prof ya, kadang kalau nawar suka tega gitu kan. spesial Bapak Ketum ini, Oke. kalau mau terminal, janganlah lupa membeli kembang gula. Kalau mau jadi petani milenial, ikutilah jejak Kang Sandi Oktasusilo. Oh, ini saling mendukung ya Prof ya. Wah, salut sekali ini. Ini sengaja tadi malam saya siapkan buat ketum saya. Oke, nah Kang Slamet, kalau waktu boleh ceritain nggak sih kenapa awalnya memilih untuk bisnis puyuh gitu? Baik. Ada susahnya kah? Atau misalnya oh langsung aja jualan puyuh aja deh biar Ya. bisa cuan, ada kayak gitu nggak? Izin Pak Prof. Sebenarnya hari ini saya bersyukur kalau seandainya Pak Rahmat Pambudi ikut ada. Oke. Ya. Beliau adalah orang yang menginspirasi saya, beliau adalah mentor saya, beliau adalah orang yang sering saya sampaikan. Beliau ada. Oh, alhamdulillah. Selamat datang Pak Rahmat. Ya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Iya. Rahmat. Baik. Oke, Panjang baik kita umur, sambut Mbak Vita. untuk Prof Rahmat. Halo Prof. Panjang umur ini. Wah, tidak apa-apa Prof. Terima kasih Kang Prof. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan duduk Prof. Silakan. Ya. Mohon izin dilanjutkan Pak Rahmat. Kami izin melanjutkan buat ya Pak Prof. Rahmat karena tadi tanya oleh Mbak Vita Pak Rahmat bahwa beliau adalah mentor saya. Oke. Dengan uang 175 yang beliau kasihkan waktu itu datang tahun 2002 ke Sukabumi. Hari ini mengantarkan seorang Slamet bisa menghargai arti sebuah ilmu yang berikan beliau kepada saya. Jadi Yang hanya hari duit ini- 175.000 gitu Ya, kan? inilah beliaulah yang menginspirasi saya waktu itu datang ke Sukabumi dengan semangat untuk mengembangkan peternakan puyuh di Indonesia. Oke. Hari ini sudah memiliki 5 perusahaan dan alhamdulillah tahun bulan kemarin sudah ekspor ke Timor Leste. Wih. Ekspor. Ekspor. Luar biasa. Wah, luar biasa ya, Iya. Prof ya. Nah, Kang, kalau misalnya sudah ekspor, itu kan berarti udah nggak 175.000 lagi dong, Prof? Oh iya kan dong. modalnya. Dolar, kalau ekspor tuh itu udah dolar. dolar kan. Nah, Bukan ini rupiah. modalnya tuh berapa, Kang Slamet? Baik. Kemudian kenapa kok bisa? Jadi gini, kalau misalnya ekspor berarti dalam kita katakan impornya ini sudah berhasil, gitu kan? Boleh dong dikasih tahu ke kita sudah diimpor kemana saja, kemudian berapa modalnya untuk bisa ke ekspor? Ya, hanya satu kata sebenarnya hari ini saya bangga menjadi bagian dari PPP SDMP yang dinahkodai oleh pembina kami Pak Profesor Dedi. Karena resonansi yang kami ciptakan hari ini saya bisa mengkorporasi petani puyuh se-Indonesia dengan populasi 15,8 juta ekor populasinya. Pak. Berapa Populasi. peternaknya? Itu ada 1.300 petani Pak Wih, Rahmat. luar biasa. Dan hari ini sahabat-sahabat saya kalau Setnya 3,5 miliar. Ya. Miliar loh per Wow, hari. miliar loh Prof. Ya, Ini ini Sobis dicatat se-Indonesia nih. Mbak Vita. Dan Ya. ini masih Blue Ocean. Masih Jadi luas, kalau oke. kita lihat Red Ocean-nya adalah saling berjibaku untuk membunuh, menghalalkan semua cara dengan produk-produk yang lain. Ini yang saya nahkodai ini masih Blue Ocean karena Indonesia dengan populasi 273 juta jiwa penduduk Indonesia, kami baru memiliki 5% populasinya. 5% aja udah miliaran ya. Kami punya mimpi Oke. agar bisa menurunkan angka stunting di Indonesia melalui puyuh. Wih, tentunya. berarti peluangnya kan masih besar Masih kan sangat itu? besar, Masih Prof. betul. Kan baru 5% kuotanya. Baru kan? 5% dari total Dari jumlah penduduk luar di Indonesia, biasa itu. sehingga ini untuk para milenials tentunya bisa untuk menjadi jejak kita untuk mengikuti langkah bahwa ada beberapa unggulan komparatif dan kompetitif. Satu di antaranya adalah semenjak menekuni istiqomah budidaya ini dari tahun 92, ternyata telur puyuh belum pernah dijual di bawah break even point. Berarti Oke. untung. Berarti untung. Yang Luar kedua, biasa nih. suplai demand-nya tidak seimbang. Hari ini 3 provinsi di Indonesia, Jakarta atau DKI, Jawa Barat dan Banten, saya masih kekurangan pasokan sebesar 13,5 juta per tahun. Wih,
Luar biasa. Peluangnya masih besar Peluangnya ini. masih besar sekali ya, Prof Masih ya. besar. Artinya Baik. kalau ditingkatkan terus itu masih tetap untung dia. Masih tetap untung pastinya Luar biasa. dong. Ya. Baik, nah sebelum kita lanjut saya mau sapa dulu narasumber kita. Halo Prof Rahmat. Ya. Apa kabar Prof? Kasih. Nah beliau ini adalah guru ya, gurunya para petani juga ya Prof Oh, ya. iya. Baik, nah Prof Rahmat apa kabar Prof? Alhamdulillah baik, terima Gimana kasih. puasanya nih Prof? Sudah mau lebaran, puasanya masih lancar? Macet. Sekarang udah pada mau mudik kayaknya ya Prof ya. Baik. Nah Prof tadi bagaimana nih Prof tanggapannya? Tadi kan kita sudah sempat berbincang ya Prof ya. Terus Kang Slamet sempat mention juga Prof sebagai yang memberikan modal paling pertama. Mentor Kenapa lagi. kok mentor lagi ya Mentor Prof ya? lagi. Baik. Prof Rahmat boleh dijelaskan nggak kenapa kok yakin sih tiba-tiba ngasih Kang Slamet 175.000? Kenapa bisa yakin? Ya kita sebagai dosen mencoba memahami apa harapan mahasiswa kita, Oke. apa harapan ke depan mereka, dan apa cita-cita mereka. Jadi dengan begitu saya bisa membayangkan kira-kira dengan harap seperti itu modal apa yang kita bisa berikan selain modal pengetahuan, kemudian modal ilmu dan juga modal peningkatan perilaku. Ini adalah contoh nyata bagaimana konsep yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan kami di Departemen Pertanian membangun, menciptakan 1 juta milenial, Oke. petani milenial itu sudah dimulai sejak awal. Nah dulu mungkin hanya puluhan, belasan, nah sekarang ada cita-cita dari Pak Kepala Badan 1 juta milenial, pasti bisa, karena yang 1-2 ini sudah mengawali sejak belasan tahun yang lalu, sejak 20 tahun atau 30 tahun lalu ya. 2 tahun, Pak. Nah, 20 tahun yang lalu sudah berkembang. Jadi kalau 20 tahun yang lalu sudah berkembang, mudah-mudahan ke depan Semakin berkembang ya, Pak, makin ya. berkembang lagi. Baik. Jadi keyakinan itu harus kita lihat ya, kita ciptakan malahan. Oke baik Prof. Nah kalau tadi kan kita ini ya Prof ya, kita melihat peluang ya Prof ya. Nah kalau dari sisi akademi sendiri Prof, ada program yang khusus nggak sih Prof untuk mencetak atau meregenerasi kembali dari petani milenial ini Prof? Ya tentu ada. Kalau zaman angkatan saya masuk IPB tahun 79 tidak ada program pengembangan kewirausahaan. Oke. Kita menjadi wirausaha seperti orang terjun bebas. Oh, terjun Tidak bebas. pernah belajar terjun payung tapi tiba-tiba diterjunkan atau menerjunkan diri sendiri. Waduh. Tidak pernah belajar berenang, nyemplung di kolam yang berarung jeram, tapi ya alhamdulillah saya survive. Tapi yang survive kan cuma 1, 2, 3 ya. Prof ya, baik. Nah, tapi IPB adalah salah satu contoh perguruan tinggi yang mencoba mengembangkan ilmu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu diajarkan. Jadi bukan hanya seperti saya tiba-tiba jadi wirausaha, tidak. Oke. Kami dari perguruan tinggi mencoba mempersiapkan. Nah makin lama makin banyak sekarang. Jadi mahasiswa kita yang di Institut Pertanian Bogor makin banyak yang ingin menjadi wirausaha. Program-programnya Yang apa aja tuh Prof? Maksudnya kayak program pembinaannya itu berupa apa saja Prof? Apakah Ya. langsung praktek Ya. atau kita liput dalam SKS SKS ke Ya. kuliah gitu? Betul. Seperti itu ya, Prof? Pertanyaan yang bagus. Jadi pertama masuk dalam kuliah pendidikan dasar ada. Oh, oke. Jadi setiap mahasiswa IPB itu dibekali pendidikan mengenai kewirausahaan. Ya. Kemudian nanti di penjurusan ada mata ajaran mengenai kewirausahaan tapi sifatnya yang masih dasar. Oke. Nanti ada kewirausahaan yang menengah dan lanjut sampai nanti pada saatnya juga mereka juga dibekali dengan praktek-praktek wirausaha. Oke. Nah, dengan begitu pengalaman mereka lebih siap lagi kalau mereka suatu saat benar-benar menjadi wirausaha. Berarti memang tidak hanya kuliah saja ya Prof Ya. ya, tidak hanya materi saja, Ya. tapi kita juga akan langsung praktek seperti itu ya Prof ya. Ya. Wah ini memang benar-benar menarik. Itu yang nih. disebut vokasi Mbak Ya. Vita. Oh, Jadi gitu. tidak hanya sekedar teori, justru porsi yang paling besar itu adalah praktek. Itulah pendidikan vokasi ya. IPB sudah lama beliau membangun, kita juga kita gabung ya bersinergi dengan IPB membangun pendidikan vokasi di seluruh pelosok tanah air. Nah, outputnya ya seperti inilah. Begitu. Iya betul. Wah hebat sekali ya. Baik, terima kasih Prof Rahmat. Nah kita lanjut ke Kang Slamet.
Kang, ini tadi sempat dapat info nih Vita Kang. Emang katanya waktu mulai usaha puyuh, katanya bajunya nggak ganti-ganti Kang. Gimana tuh maksudnya Kang? Boleh diceritain nggak sih ke kita Kang? Karena kan biasanya nih Kang ya, kalau milenial itu cuma taunya enaknya aja ya kan Prof ya. Ah pasti dia kalau sukses pasti udah enak, pasti dibantu gitu. Nah boleh dong Kang diceritain ke kita nih Kang, susahnya gimana tuh Kang? Baik, jadi puyuh yang kami kembangkan memang harus bobot bibit-bibitnya harus jelas. Oke. Pertama yang tidak boleh dilanggar adalah tidak boleh inbreeding. Apa tuh inbreeding? Kang? Kawin sedara. Kawin sedara, Betul, oke. jadi itu rahasia pertama adalah harus crossbreeding, beda keturunan. Yang kedua adalah pakannya harus tercukupi di atas 21% proteinnya. Dan yang ketiga, kebetulan puyuh itu sangat adaptif terhadap lingkungan baik topografi DPAL tinggi maupun rendah. Tetapi ternyata puyuh ini tidak suka angin. Makanya terkenal angin puyuh Mbak Vita. Oh gitu. Oh, tapi puyuhnya nggak suka angin ya? Enggak. Puyuhnya nggak Jadi suka angin. desain kandangnya harus saat ini seperti di Polbangtan tadi sudah ada close house. Oke. Nanti juga mohon izin nanti dengan Pak Kepala Balai di Cinagara sedang kita buat close house-nya untuk percontohan puyuh dan KUP pedagingnya. Mohon izin Pak Kepala Balai. Nah, insya Allah kita tindak lanjutin karena untuk percontohan para petani milenial sediana nanti. Yang jelas puyuh ini sangat adaptif terhadap lingkungan dan Oke. cocok dipelihara dimanapun, termasuk mohon izin Pak Prof nanti tanggal 9 adik-adik dari Polbangtan Manokwari itu akan melakukan praktek lapang di tempat kita. Wih, mantap. Prakteknya seperti apa tuh Kang Slamet? Ya mereka diajari cara hulunya, Oke. perbibitannya, on farmnya, hilir maupun pasca panennya, Oh, Termasuk Ya. pemasarannya. termasuk termasuk marketingnya. pemasarannya betul. juga dari hulu ke hilir berarti Iya. ya. Oke. Apalagi mohon izin Pak Rahmat, hari ini inovasi kami sudah kami buat telur puyuh dalam bentuk ekstrak, saripati dan saya kapsulkan. Itu ternyata ada sebuah perusahaan besar di Indonesia yang membernya 5 juta orang akan meminta untuk dikapsulkan ekstrak. Mohon doanya semoga ini menjadi sebuah kapsul gizi yang terbaik karena memang kondisinya sangat palatabilitasnya cukup baik. Oh, maksudnya dikapsulkan itu dibentukkan jadi Ya, vitamin diekstrak. gitu Kang? Ya, seperti herbal begitu. Dan ini adalah produk yang tadi Nda Ketum sampaikan bahwa produknya harus inovatif. Inovatif. Jadi Blue Ocean kami menyasar niche market. Yang populasi pelanggannya sudah mencapai 5 juta orang dengan 160 ribu stokis. Jadi kalau ini nanti bisa mendapat perizinan dari BP POM maupun nilai gizinya, penjualan perdana kami totalnya hampir 212 miliar. Wow, luar 212 biasa. miliar. Iya. Ini nggak main-main sih ya Nggak Prof ya. main-main ini Nggak ya. main-main sekali padahal Cuannya berarti iya cuannya luar itu loh. biasa. Jadi kita bisa garis bawah ini Sobis ya, tidak ada hasil kalau kita nggak usaha, oke? betul. Jadi, nah kalau untuk jadi pengusaha muda seperti ini Kang Slamet, ini nggak sih pernah kayak di titik yang, aduh kayaknya susah banget, kayaknya mau menyerah aja deh, pernah di titik seperti itu nggak? Jadi pertanian peternakan tidak pernah mengingkari janji. Menurut saya Indonesia dengan total jumlah penduduk 273 juta jiwa itu contoh untuk Provinsi Jawa Barat dengan penduduknya 50 juta orang saja, uang yang berputar di Provinsi Jawa Barat 50 triliun per bulan. Oh, wow. 50 Kalau triliun. asumsinya satu kepala keluarga membelanjakan 1 juta rupiah, tentunya apa yang disambut oleh Pak Kang Ketum Sandi tadi betul bahwa apa yang dibudidayakan di on farmnya tidak pernah nggak laku sebenarnya. Karena market kita sangat dekat dengan Jawa Barat, Banten dan DKI yang hampir nyaris tidak pernah istirahat. Iya betul sekali. Itulah Gitu. kelebihannya pangan, Mbak Vita. Siapa Itulah sih yang tidak perlu kelebihan. pangan? Ayo. Betul. Siapa ya? Siapa Sekarang yang itu nggak semua perlu pada butuh telur pakan sih puyuh? pasti ya Pak. Proteinnya tinggi. Siapa? Kan semua perlu. Mulai dari bayi Iya, sampai betul. orang tua, Dari semua bayi. perlu. Artinya ya pasti laku. Betul sih. Begitu. Tinggal manajemennya. Nah, itu Tinggal nih yang bagaimana keren nih itu kita menciptakan manajemennya ini. inovasi-inovasi terbarunya ya Dan Prof ya. inovasinya, Oke, betul. baik. Nah, oke kita lanjut ke Kang Sandi. Kang Sandi, tadi kan sempat di-mention juga ya kalau misalnya sempat ada catering, kemudian supply ke restoran juga.
Bahkan nih yang terbaru sempat dapat penghargaan Andy gimana Kang? Kan juga pengen tahu ya Prof ya. Gitu. Gimana Kang? Baik, terima kasih banyak Mbak Vita. Jadi kalau saya menganggap bahwa penghargaan itu adalah bonus. Adalah bonus. Kita harus tetap bekerja konsisten dan istiqomah ya. Oke. Terutama anak-anak milenial yang saya selalu pacu bahwa ada 3 jenis entrepreneurship yang harus kita dalami. 3 jenis. Yang pertama adalah necessity entrepreneur. Itu adalah berusaha tetapi dengan keterpaksaan. Contoh, mohon maaf nih, almarhum Bob Sadino. Beliau ini kan kalau misalnya mau bekerja karena pendidikan terkendala. Beliau tidak bekerja kebutuhan keluarga. Akhirnya beliau mendobrak dan beliau berhasil. Itu necessity entrepreneur. Jadi dia terpaksa menjadi wirausaha, dipaksakan. Yang kedua adalah reflective entrepreneur. Menduplikasi usaha-usaha yang sudah jalan tanpa kita tahu pondasinya, strategic planningnya seperti apa. Contoh kalau anak-anak milenial tahu, mungkin kalau dulu zaman-zamannya rame kebab di mana-mana. Kan langsung menjamur. Lalu pisang coklat meler di mana-mana. Kalau zaman saya capcin lah ya. Capcin, betul. Seumuran ya. Seumuran ya Uni ya. Capcin di Iya, mana-mana. betul. Mereka menduplikasi, tapi lupa pondasinya tidak tahu. Nah ini sangat bahaya bagi anak-anak milenial yang saat ini sedang berfokus di sektor pertanian, ternyata melihat kayaknya ternyata di fashion bagus ya, saya mau pindah deh. Padahal dia tidak tahu ilmunya. Akhirnya dia ada modal, tidak punya ilmu. Kata Prof tadi menyampaikan. Ini cukup bahaya. Tingkat keruntuhan, tingkat kegagalan itu cepat. Nah, yang saya kerjakan adalah saya berupaya menjadi inovatif entrepreneur. Berwirausaha dengan berinovasi, menggabungkan seluruh jaringan yang kami miliki, ilmu yang saya miliki, belajar agronomi dan hortikultura, pada saat itu ilmu budidaya di IPB, lalu lanjutkan di manajer, di magister manajemen bisnis di IPB juga gitu ya. Nah, jadi saya coba, oh ternyata ada strategic planning bagaimana membuat bisnis model kanvas ya. Oh ternyata kita tadi sudah menyampaikan, saya tahu ini strategic planning, blue ocean strategic. Bahkan sekarang sudah mulai masuk pada blue shifting. Nah ini kan ilmu-ilmu yang harus kita dalami dan implementasikan. Nah jadi berkat kekonsistenan itulah yang alhamdulillah Mbak Vita, pada saat itu tim produser KKND menyampaikan bahwa Mas Andi diminta untuk sharing terkait dengan pertanian. Wih ini bener nggak, saya bilang. Akhirnya saya kok dari mana Bapak tahu? Ternyata selama seminggu 2 minggu itu mereka mengikuti tanpa memberitahu ya. Akhirnya alhamdulillah dukungan kembali lagi dari beliau. Pada saat itu ada voting seluruh masyarakat. Beliau menggunakan legasinya, Bu Kapus, Pak Kabalai semua bahwa harus memilih Sandi. Alhamdulillah ternyata saya terpilih jadi pilihan dari pemirsa. Nah, jadi lagi-lagi kontribusi beliau lah Mbak Vita yang saya rasa alhamdulillah akhirnya saya hampir mungkin saat ini separuh waktunya bisnis saya sudah jalankan oleh teman-teman yang 50 tadi membantu dan saat ini saya coba untuk memberikan waktu saya untuk anak-anak milenial. Ingin magang di perusahaan saya silahkan. Bisa langsung ya? Iya, kita sangat terbuka sekali dan alhamdulillah Mbak Vita, tidak hanya saya KKND Heroes, tiap tahun kita lahirkan KKND Heroes. Bahkan kemarin di 2020, saya 2021 itu ada Mas Riza dari Banjarbaru. Nah, sekarang kita lagi mengajukan lagi dari NTT gitu ya, kita ingin ajukan bagaimana supaya setiap tahun KKND Heroes lahir dari Duta Petani Milenial. Wow, super tugas sekali. Itu sangat mulia saya loh untuk niatnya. Nah, perbincangan kita nih masih sangat panjang ya Pak ya. Tapi kita harus rehat sejenak dan jangan kemana-mana untuk sobat yang ada di rumah. Sebelumnya kita saksikan dulu Jonglek. Bapaknya buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lama mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah,
membuka luasan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus hatinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Baik, Sobat Bistan, kita masih bersama di Bincang Seputar Pertanian. Nah, kita sudah sampai di sesi ketiga. Dan sesi ketiga ini saya ingin bertanya kepada Prof. Dr. Rahmat Pambudi. Prof. Rahmat, saya mau tanya dong Prof. Ini untuk Prof juga, kemudian untuk Kang Sandi dan Kang Slamet juga. Apa sih ini harapannya kepada pemerintah untuk membangun SDM pertanian yang profesional, berdaya saing, dan berwirausaha? Harapannya itu seperti apa? Ya, harapannya dipercepat kerjanya. Oke, dipercepat gimana nih Prof? Ini kan kita selalu mengatakan petani kita sudah makin lama makin berumur. Ya. Petani kita pengetahuannya makin lama makin terlambat. Karena pengetahuan begitu cepat, tetapi kecepatan untuk mengejar pengetahuan yang ada selalu terlambat. Okay. Nah, kemudian petani ini perlu regenerasi. Nah, jadi apa tugas pemerintah sekarang? Mempercepat regenerasi, mempercepat lahirnya petani baru, mempercepat adanya petani-petani untuk menggantikan petani yang sudah berumur. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dikerjakan oleh pemerintah kita. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Dilakukan percepatan. Nah, sekarang bagaimana melakukan percepatan itu? Ada 3 hal yang perlu dilakukan percepatan itu. Pertama adalah melakukan kerjasama. Ya, kerjasama itu bisa antar instansi. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan. Misalnya BPSDMP bekerja sama dengan IPB untuk melahirkan petani baru. Petani baru tadi bekerja sama dengan Fakultas Vokasi, jurusan vokasi, bagus. Tapi juga bisa dilakukan dengan fakultas yang lain. Karena fakultas yang lain juga banyak mahasiswanya yang ingin menjadi wirausaha pertanian. Jadi seperti Fakultas Pertanian, ingin juga mereka menjadi petani milenial. Nah, itu bisa dipercepat dengan cara kerja dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan vokasi, ya tentu saja ini akan lebih cepat dan lebih banyak. Nah, kalau tadinya dengan IPB, bagaimana dengan Universitas Gadjah Mada? Bagaimana dengan Pajajaran? Dengan instansi pendidikan lainnya gitu ya. Bagaimana dengan Universitas di Syahkuala? Bagaimana dengan Universitas di Papua misalnya? Jadi kalau itu dilakukan percepatan, ini akan cepat juga untuk mencetak petani milenialnya gitu ya. Jadi cita-cita Badan BPSDMP untuk melakukan mencetak 1 juta petani milenial ini bisa terukur. Dan bukannya terukur, tapi presisinya lebih tinggi. Dan yang paling penting, success rate-nya lebih besar. Kita lihat tadi cara berpikirnya Kang Sandi sama Mas Slamet sudah berbeda sekali dengan cara berpikir saya 30 tahun yang lalu. Tahun ya Pak. Saya sudah seperti petani kolonial. Kolonial kita Pak. Padahal semangat saya masih milenial.
Iya. Iya. Ya, tadi Oke. kerjasama dengan institusi yang terkait sama-sama pendidikan Oke. yang formal. Lalu bagaimana dengan pendidikan yang non formal kita? Ya. Saya senang ada program Pak Menteri Pertanian kita, program dengan pesantren. Pesantren. Apa namanya Betul. Pak Kepala Badan? Ya, Ya, kerjasama dengan pesantren kan, betul. untuk menarik para santri-santri menjadi Ya. Ada program santri tani milenial. Ya, nah, program santri tani milenial itu harus dipercepat. Jadi jangan hanya upacaranya saja, tapi bikin program. Kalau perlu bikin kurikulum di Di sini, di pesantrennya ya. Jadi Oke. Pol Bangtan ini bisa membantu kurikulum untuk mengembangkan santri bekamnya sampai ke sana, sama yang konkret dan real. Jadi ada pendidikan formal, pendidikan yang non-formal. non formal. Satu lagi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak petani kita. Maksudnya Pak, anak-anak petaninya Nah, sekarang petani kita sudah Sudah melampaui tua. usianya. Oke, sudah melampaui Nah, usia. sekarang anak-anak petani harus juga menjadi Meneruskan perhatian jejak dari mereka. Kementerian Pertanian. Oke. Mereka sudah berjasa, bapaknya sudah berjasa menghasilkan pangan yang cukup untuk kita. Lalu bagaimana anak petaninya? Nah, sekarang ya mohon maaf ini saya kasih bebannya kepada Pak Kepala Badan kan. Pak Siap, Kepala siap. Badan, jangan ngurus anak petani. Oke. Siap, iya, siap. betul, Ini betul. ada Ada programnya, program. Prof. Ada. Sudah Ini ada programnya program, juga, kalau Pak. di negara maju seperti Amerika begitu, itu dulu ada program atau undang-undang namanya Land Grant Act, dan dalam bentuk Land Grant College. Oh, Land Jadi perguruan-perguruan tinggi di Amerika itu mendirikan fakultas pertanian itu untuk mendidik anak petani. Oh, jadi Jadi langsung ya, memang jadi diberikan abad edu- ke-19 Oke. gitu, yang boleh masuk di fakultas pertanian itu hanya anaknya petani. Oh, oke, Nah, baik. Jadi khusus gitu ya, khusus. Prof ya. Nah, Oke. makanya pertanian Amerika maju sekali kan. Hmm. Nah, coba sekarang kita juga punya program seperti itu. Anak petani mendapat kesempatan khusus bersekolah, misalnya gratis, dapat beasiswa, karena bapaknya sudah berjasa. Oke. Nah, kita sekolahkan. Kita tidak terasa nanti 3 tahun kemudian sudah lahir petani baru. Nah, kemudian yang paling penting adalah sebelum masuk ya dites. Untuk menjadi wirausaha tidak semua orang bisa. Yap. Ya kebetulan Kang Sandi bisa, Ya. Mas Slamet bisa, tapi tidak semua bisa. Betul. Nah, cobalah ada tes khusus ya. Oke. Coba di Diberikan sekolah tes- ini diberikan sekolah mendesain dan tes khusus juga gitu ya, Prof ya. tes khusus bersama mungkin dengan Fakultas Psikologi Pajajaran atau Fakultas Psikologi UI untuk membuat tes psikologi apakah calon-calon siswanya ini benar-benar bisa menjadi petani wirausaha. Saya kira itu bisa dikembangkan. Oke. Jadi dengan cara begitu pemerintah bisa bekerja pertama lebih sistematis, kedua lebih komprehensif, yang ketiga lebih terukur. Jadi kalau nanti DPR tanya bagaimana 1 juta, oh begini 1 jutanya. Jadi memang 1 juta itu memang benar-benar 1 Ya. juta yang handal gitu Ya, ya, yang jadi 1 profesional. juta cuma bukan hanya di kata-kata, tapi Kuantinya. 1 juta yang terukur. Oke. Ya, jadi jangan seperti sekian puluh tahun yang lalu. Jadi nanti kalau Pak Kepala Badan ditanya Pak Suding, kan tahun kedua, tahun ketiga begini programnya seperti ini. Saya yakin anggota DPR akan memberikan budget lebih besar untuk itu, karena memang kita kekurangan petani baru. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Kang Sandi sama Mas Slamet kan, kesempatan kita untuk membangun wirausaha pertanian itu sangat terbuka. Oke, baik. Karena Jadi kita bukan hanya on farm kan, ya, betul. kita ada- pertanian bisa dari hulu, Dan on ke farm hilir. sampai hilir, Hilir. sampai supportingnya. Oke. Bank desa itu merupakan ranah alumnus Pol Bangtan, Oke. Baik, jadi memang institusi pedesaan. iya, betul. Ya. Jadi memang harus ada 3 itu tadi Ya. ya, Pak ya. Jadi memang berfokus kepada pendidikan Ya. pendidikan formal, non formal, serta yang instansi lainnya Anak-anak juga petani ya, anak-anak juga. petani Ya. juga. Baik, terima kasih Ya, Prof jadi Rahmat. ini datang-datang kasih beban Pak Kepala Badan nggak apa-apa. Boleh kalau ya Prof ya, nggak apa-apa. Kita cuma memberikan sebuah ini ya, sebuah masukan juga. Ini saya Oke. percaya karena Pak Kepala Badan hebat. Kalau nggak hebat saya nggak apa-apa ini. Baik, terima kasih Prof Rahmat. Nah, selanjutnya Kang Sandi dan Kang Slamet, boleh dong diberikan 2 poin. Gimana nih
maksudnya kayak masukan ya kepada Kementerian Pertanian. Boleh, Kang Selamat dulu boleh. Oh, baik, bismillah. Soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Itu adalah pesan sang proklamator kita. Negeri yang gemah ripah jinawi ini tentunya sejauh mata memandang hamparan jamrut khatulistiwa yang sangat luar biasa sekali. Disitulah menyambung yang disampaikan oleh Pak Prof. Rahmat tadi bahwa segera diduplikat. Anak-anak petani ini diregenerasi lagi, di copy paste. Sebagai contoh, tentunya 66 petani andalan maupun petani milenial yang sudah bisa meresonansi di atas 2.000 orang ini adalah bentuk nyata di bawah kawalan penuh ketat oleh Pak Profesor Dedi. Dan hari ini bisa ribuan lagi ya, Kang Sandi. Tentunya ini menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Rahmat Pambudi tadi bahwa kami sudah memberikan ragi buat adik-adik kita. Kami bisa beresonansi sehingga program-program pemerintah seperti food estate katakanlah kita siap mengawal program-program itu supaya sustain. Yang kedua tentunya kita harus berusaha dan berjaya tuan rumah diri sendiri. Banyak potensi-potensi di para petani milenial ini yang harus ketua tadi sampaikan girohnya, termasuk tadi disinggung bahwa pesantren. Mari kita kawal dengan bina ruhiyah dan bina rupiah. Tidak cukup dengan bina ruhiyahnya saja, tapi harus ada bina rupiah. Makanya di Jawa Barat ada OPOP, Pak, One Pesantren One Product. Alhamdulillah puyuh kita di Nagrak itu di pondok pesantren sudah bisa menghidupi 5.000 populasi puyuh untuk satu pondok pesantren. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Itu merupakan contoh yang bisa disambangi, bisa ditiru segera. Jadi sekali lagi bahwa agribisnis ini masih blue ocean menurut saya. Tinggal para pejabat, para senior kami, para pembina kami di BPPSDMP berkenan mendampingi kami supaya kita menjadi petani yang berdasi. Jadi memang poinnya adalah ingin diberikan banyak lagi pelatihan, kemudian pengetahuan lagi, kemudian modal juga ya Prof ya untuk memulai suatu wirausaha. Kita mendapat amanah dari IFAD, yes, di 4 provinsi. Ini tentunya sangat luar biasa sekali resonansinya dan ini menjadi tolak ukur untuk bisa kita pertahankan 5 tahun ke depan yang akan dituri oleh negara-negara tetangga kita. Demikian Mbak Vita. Baik, terima kasih Kang Selamat. Oke, lanjut ke Kang Sandi. Kang Sandi mau dong. Gimana nih masukannya untuk masukannya aku berikan 2 poin ya Kang ya. 2 poin apa saja nih masukannya kepada Kementerian Pertanian. Mbak Vita dan rekan-rekan semua, yang saya ingin sampaikan harapan adalah pertama, saya ingin menyampaikan bahwa atmosfer 2022 itu berbeda dengan atmosfer di mana saya mengembangkan usaha 2015. Jadi tadi ya saya cerita bahwa saya merasa masih gelap, tidak ada mentor dan sebagainya. Tapi saat ini saya merasakan betul bahwa pentahelix model itu sudah kita lihat. Bagaimana upaya akademisi mendukung milenial-milenial, petani-petani kita andalan dan lain sebagainya. Bagaimana bisnismen kita saat ini menghadirkan ruang, yuk ayo kita belajar bersama-sama, silahkan mau magang. Kalau dulu saya, Pak saya mau belajar ini, semoga sukses ya, gitu dong cukup. Hanya doa aja. Ya, kalau sekarang itu ayo mau bareng-bareng yuk, silahkan gunakan link kita, silahkan mau apa, mau kur, silahkan kita apa listnya. Jadi bisnismen mendukung. Yang ketiga community, ada forum duta petani milenial, ada keluarga kita dari pilar lain Ika Maja. Ada dari forum komunikasi P4S, ada kontak tani nelayan andalan, ada Perhiptani, para penyuluh berkumpul di sana. Nah ini komunitas-komunitas HKTI, FKPPI, HIPMI dan sebagainya. Bahkan kami berdeklarasi Mbak Vita bahwa kami pertama mendukung program utama Kementerian Pertanian selaras dengan kebijakan yang pro terhadap petani. Itu yang pertama. Yang kedua mendukung gerakan resonansi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan menstate bahwa ini alhamdulillah Pak Sesdep gitu ya. Saya selalu hadir Bapak bahwa Bapak kami yang diresmikan itu 2213 duta petani milenial.
Tapi jangan dikira di belakang itu kami sudah ditugaskan, kamu harus meresonansi ya, ajak milenial lainnya untuk bekerja sama dan sebagainya. Hari ini kami memiliki komunitas 23.000 di 119 kabupaten kota, 34 provinsi. Ya. Jadi umpama misalnya gitu ya, Kemenpora ingin Kang Sandi, saya ingin ke daerah NTT, boleh Pak, gunakan Duta Petani Milenial. Amanah dari beliau adalah, Mas Sandi, kita dilahirkan dari Kementerian Pertanian, tapi kita harus buka, lebarkan sayap kerjasama dengan siapapun. Baik. Jadi eranya saat ini, mohon maaf saya harus sampaikan, eranya saat ini mungkin kalau ego sektoral gitu ya. 2022 tidak ada. Tidak ada ego sektoral Kita justru lagi. sangat terbuka sekali, ayo gunakan sumber daya kita. Jadi pertama itu, Mbak, saya atmosfer ini mohon dijaga betul gitu ya. Bapak, saya rasa berkat karya Bapak menghadirkan milenial-milenial hari ini banyak orang-orang bahkan yang tadinya mau dijual lahannya, Kang Sandi saya tidak jual karena lihat Kick Andy, ternyata ada yang berhasil, saya ingin kembangkan lahan saya, boleh dibimbing nggak? Nah itu, jadi inspirasi-inspirasi muncul ketika memang mereka sudah lihat anak-anak muda ini, Mbak, yang di belakang yang pakai seragam ini, kalau kita bicara petani itu menguntungkan, tapi kalau tidak lihat sosoknya, mereka itu sama seperti petani andalan lainnya, jadi butuh bukti. Sekarang buktinya bayangkan miliaran, ya kan? Bagaimana bahwa pertanian dan yang terakhir Mbak Vita, bahwa jangan keliru anak-anak milenial sekarang berpikir bahwa pemerintah tidak intervensi. Dan saya sekarang sudah masuk 3 tahun mungkin ya, 2019 sama Bapak menemani 2020, 2021, 2022 meluncurkan program apa yang namanya Youth Entrepreneurship and Employment Support Services, di mana anak muda yang berpikir bahwa Kang Sandi saya tidak bisa bagaimana cara menghitung keuangan, literasi keuangan diajarkan oleh YES program. Kang Sandi saya tidak punya modal, ada kur pertanian sekarang ratusan triliun, bayangkan puluhan triliun bahkan gitu, masih ada slot, yuk silahkan kalau mau yang kur. Nah ini bagian dari promosi kur ya. Ya intinya adalah mereka anak-anak milenial apalagi Polbangtan yang berwirausaha tidak punya apalis, hubungi Duta Petani Milenial. Mereka bisa untuk menjadi apalis, penjamin di perbankan Himbara, Himpunan Bank Negara. Jadi sekali lagi kami sangat terbuka dan terima kasih banyak Mbak Vita, terutama pemerintah, Prof yang tentu selalu menemani kami dalam mengembangkan sektor pertanian, dan alhamdulillah saya yakin betul bahwa bukan hal yang harus diragukan lagi, bahwa pertanian itu memang saat ini menuju pada pertanian yang maju, mandiri dan modern. Pertanian yang maju, mandiri dan modern. Baik, terima kasih Kang Sandi. Nah, jadi itu tadi Pak, kita sudah mendengar aspirasi, Pak ya, aspirasi suara dari para petani milenial, dari ibaratnya mewakili masyarakat ya Pak ya. Nah, Prof, saatnya kita mau tanya nih ke Prof. Bagaimana sih Prof harapannya kepada petani milenial dan kolonial dalam mendukung secara konkret nih pembangunan pertanian khususnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua itu Vita ingin tanyakan, apakah ada upaya lainnya nih yang sedang digarap oleh pemerintah dalam membangun SDM pertanian yang profesional, berdaya saing dan juga berwirausaha? Statement yang saya yang pertama adalah the dream is coming true. Apa yang saya impikan sejak lama sudah mulai muncul. Ya, jadi benar-benar muncul saat ini, benar-benar datang. Dengan melihat Kang Sandi, melihat Kang Slamet tadi ini luar biasa. Jadi Kementerian Pertanian itu kan salah satu dalam membangun ya kapasitas SDM yang profesional, daya saing dan wirausaha itu melalui membangun Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Nih Kang Sandi yang pertama ya, Kang Sandi 2019 kita declare baru 66 orang. Ini Kang Sandi, Kang Slamet ini yang pemula sekali. 66 orang kita declare, kita bangun Petani Milenial Nasional. Milenial Pak, betul. Kemudian tahun lalu ya alhamdulillah Pak Jokowi langsung mendeklar 2213 petani milenial. Ya, ini kan luar biasa, bayangkan Pak Presiden sendiri langsung turun tangan. Jadi sebetulnya yang kita bangun itu adalah, yang langsung kita bangun itu adalah champion-champion Mbak Vita. Champion-champion para pendekar pembangunan pertanian di seluruh pelosok tanah air
kita rangkul. Ayo, Kita rangkul dan kita sama-sama loh. Baik. Ini dari Jawa Barat kan, banyak sebelum dari Bali, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari manapun ada. Di seluruh kemarin kan pelosok kita tanah juga ini. sempat ya Pak ya, kita sempat ngobrol juga dari itu yang dari Jawa Tengah. Betul, dari Jawa Tengah, kemudian dari Jawa Palembang Tengah, juga Rendra ada ya tuh, Pak ya. ada Rendra, Wah, ada yang betul. dari Jogja itu. Betul Pak, dari Ya, Jogja. ada yang dari Tasik tuh, Tasik dari Malaya. Tasik. Nah, itu salah satu contoh-contohnya. Nah, mereka itu harus menjadi champion. Yap. Kemudian mereka melakukan resonansi, Ya. melakukan aktivasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerjasama juga seperti yang disarankan oleh Prof. Ahmad tadi ya. Oke. Bangun kerjasama. Nah, kita juga ini kerjasama dengan para duta petani milenial, duta petani andalan itu untuk melakukan aktivasi, melakukan resonansi sekitarnya. Bayangkan ya, satu orang Kang Slamet, dia bisa menggait, meresonansi 1.300 Petani peternak milenial. puyuh nasional kan. Ini kan luar biasa. Wow. Iya kan? Kang Sandi, Kang Sandi itu yang langsung anak buahnya 50 orang. Tetapi dia 350 para petani milenial yang ada di Cianjur dan sekitar itu, beliau rangkul itu. Dirangkul juga ya Betul, Prof, ya? ada yang main di pakcoy, ada yang main di tomat, ada yang main di pokoknya sayur-sayuran ya Kang Sandi. Mulai dari on farmnya bahkan sampai dengan kalau beliau saya lihat sendiri langsung bagaimana cleaning, bagaimana packaging sampai distribusi pemasaran. Wah, luar biasa ya. Itu ya champion-champion seperti ini yang kita bangun. Di sini Jawa Barat nih ada ini ya Kang Sandi, Kang Slamet. Di Bali ada Agung Weda. Di Jawa Tengah kan ada Raindra. Kemudian di Sumatera, Di Palembang kemarin ya, Sumatera Pak, ya? Barat ya kan, Sumatera yang kemarin dari Lampung Dari juga ada Lampung juga Waskito ya, Pak, ya? ya kan. Betul. Di seluruh pelosok tanah air itu ada dan mereka semua melakukan resonansi, melakukan aktivasi. Nah, jadi apa yang mereka sampaikan itu sebetulnya sedang dan akan terus kita lakukan ya. Baik. Kang Sandi sarannya tadi kan iklim atau atmosfer yang seperti ini itu harus kita bangun terus. Bukan hanya dipertahankan tapi dibangun terus begitu Terus loh. dikembangkan gitu ya Pak Artinya ya? petani milenial itu nggak sendiri. Oke. Ya, ada Kang Prof. Rahmat Pambudi kan dari IPB, para akademisi ya, bukan hanya IPB, dari Pajajaran kita juga sudah kerjasama Prof kita dengan Pajajaran, dengan UGM juga ya, dengan Unhas, pokoknya dengan universitas yang ada di seluruh pelosok tanah kita bangun kerjasama, bukan hanya dengan pendidikan vokasi saja bahkan dengan semua begitu loh. Dengan Kita kementerian bangun ya Pak ya, kerjasama. waktu di Kementerian Kemenpora pun juga kita sudah membangun Nah, kerjasama tadi ya, kita Pak? sudah bangun dengan Betul. Kemenpora ini, Kang Sandi ya, Kang Slamet. Dengan Kemenpora juga kita akan bangun sama-sama. Kalau sebelah sana bilangnya petani muda. Nah, kalau kita enaknya petani milenial. Milenial. Padahal itu juga sebetulnya sama aja. Sama aja Nah, ya. jadi kita memang bangun terus kerjasama itu. Karena kalau kita kerja sendiri nggak mungkin. IPB kerja sendiri paling berapa sih? Kementan kerja sendiri paling berapa dia? Tapi kalau tenaga kita gabung, kita rangkul semua, pasti akan menghasilkan resultan yang sangat dahsyat. Dan itu sebetulnya target kita. Kemarin saya lihat data dari Bu Kapusdik ya. Ada 150.000 petani milenial yang sudah kita berdayakan. Melalui pendidikan vokasi, melalui pelatihan, melalui program des, melalui berbagai kegiatan di Kementerian Pertanian. Dari 150.000 itu kurang lebih 35.000 orang dia sudah mampu mengakses KUR Kang Sandi. Ini khusus petani milenial loh ini Mbak Vita. Bayangkan dengan akses total itu lebih dari 1 triliun coba. Wow, 1 triliun itu nolnya terus berapa? habis. Wah, keren sekali Pak, kita berikan tepuk Luar tangan. biasa kan? Jadi begitu Kang Prof. Rahmat ya, yang kita lakukan, ya kita terus lakukan resonansi. Jadi pertanian itu harus bisnis. Oleh karena itu jiwa entrepreneurship memang harus ada di tangan mereka. Harus berwirausaha. Karena dengan wirausaha itulah pertanian itu akan terus berlanjut. Wirausaha pasti untung banyak. Kalau untung banyak, pasti pertanian itu akan berlanjut, tidak akan berhenti. Pasti pertanian itu akan melakukan regenerasi kan, tidak akan pernah berhenti. Nah, oleh karena itu ya kerjasama ini akan terus kita bangun. Nah, ini Kang Prof. Rahmat bilang tadi, lakukan percepatan. Ya. Jadi Nah, memang ini keren ini. ya Pak ya, Keren percepatannya. ini, terima kasih ini gitu. Kang Prof. Beliau ini senior saya nih dari IPB. Jadi tentu ya, tadi salah satu caranya melakukan percepatan adalah kerjasama. Ya, kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan kementerian lain, kerjasama bahkan dengan pesantren, kerjasama dengan organisasi-organisasi pemuda, bukan hanya pemuda, organisasi profesi juga. Semua kita rangkul. Jadi semua kekuatan anak bangsa ini kita rangkul. Ayo kita sama-sama bangun petani milenial di Republik ini. Tujuannya adalah regenerasi petani untuk ke depan ya
mendongkrak terus produktivitas pertanian, mendongkrak terus ya cuan para petani Cuan kita. para petani kita. Itu Betul kalau sekali, itu Pak. berjalan, saya yakin ya petani kita akan pasti sejahtera dan pertanian akan terus maju. Saya yakin itu. Jadi memang jadi nggak hanya fokus ke petani milenial saja ya Pak ya, Betul, jadi saling ya. membantu gitu. Saling Jadi membantu, petani kolonial ya. kan takutnya nanti kayak petani kolonialnya nggak di ini nggak diperhatikan. Oh, digarap enggak. juga sama. Jadi memang ada kerjasama. Jadi Ada ibaratnya kerjasama. petani kolonial kan kalau dari segi pengalaman ya Pak Betul, ya, dari pengalamannya. pengalaman sudah paham, sudah ibaratnya sudah mahir. Nah Iya. petani milenial paham akan teknologi dan cuan. Nah itu jadi Betul. saling bisa konkret ya Pak ya, Iya, saling konkret. bisa membantu. Baik. Nah, Prof, kita ini sudah sampai di acara yang terakhir, di sesi acara terakhir, tapi ini ada, karena saking antusiasnya nih Prof, ada pertanyaan, kita buka pertanyaan untuk dua penanya, itu yang dari offline dan juga dari online, mungkin dari hadirin yang ada di sini, apakah ada yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan? Wah, siapa tadi yang paling cepat ya? Oke, Ada Mas yang yang cewek di tuh, paling yang ujung. mahasiswi itu dulu, mahasiswi. Mas yang di belakang Bapak baju warna putih. Oke, boleh diberikan mic-nya. Mas, maaf, yang di belakang Bapak baju warna putih. Mas yang sampingnya. Khusus Pak. Iya, oke siap. Baik Mas, boleh Silakan disebutkan berdiri, namanya berdiri siapa? deh, Silakan berdiri. berdiri. Namanya siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ada ungkapan mengatakan perkenalan adalah awal dari sebuah kedekatan. Maka dari itu mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rusdi Aswanto dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 1. Siapa namanya? Wah, Rusdi, maaf, Namanya siapa? mungkin boleh dibuka maskernya? Ya. Siapa Mas tadi? Rusdi? Rusdi Haswanto. Rusdi Hasan. Oke, silakan Mas Rusdi pertanyaannya. Baik, berbicara mengenai wirausaha itu tidak jauh dari yang namanya untung rugi serta kreatif inovatif entrepreneurship. Pertanyaan saya mungkin cukup sederhana. Saya arahkan kepada Kang Sandi. Pertanyaan saya yang pertama itu faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha sehingga keuntungan semakin meningkat dan kerugian selalu terhindari. Dan yang kedua, how to make sure yourself to be entrepreneurship. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengembangkan kreatif inovatif dalam mengembangkan sebuah usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas Rusdi ya. Ini saya rangkum pertanyaannya karena tadi katanya sederhana nih. Sederhana itu ada 3 ya. Bagus sekali Mas Rusdi. Yang kedua itu tadi apa? Satu pertanyaan yang kita rangkum, jadi mungkin lebih ke bagaimana kiat-kiatnya untuk menjadi petani milenial yang sukses dan juga terhindar dari yang namanya kerugian. Ibaratnya gitu ya Pak ya. Boleh, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Vita, Bapak izin menjawab. Ini terkait dengan faktor apa yang apa saja untuk berwirausaha terutama. Jadi Mas Rusdi, ada prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Tahun ke-7 usaha yang saya bangun dan lahirlah 9 entitas bisnis yang saat ini saya kembangkan. Prinsip itu saya singkat menjadi prinsip bisnis itu sendiri. Bisnis ini ada BISNIS gitu ya. Itu saya coba rangkum semuanya. Yang paling tinggi, yang paling atas B-nya itu saya masukkan pada hal yang paling utama, urgent, fundamental, yaitu berbasis ilmu. Jadi keliru anak muda kalau berbicara bahwa Kang Sandi kayaknya nggak perlu kuliah deh. Toh mohon maaf misalnya Mark Zuckerberg saja di DO dari Harvardnya dia mampu membangun kerajaan media sosialnya. Tadi ya almarhum misalnya gitu ya, dia tidak sekolah tinggi tapi membangun kerajaan Kemciknya dan lain sebagainya. Nah, kadang anak milenial itu tidak apple to apple. Betul mereka sukses tidak dengan berpendidikan, tapi effort atau dorongan untuk menjadi sukses itu mereka sulit sekali. Karena pengalamannya itu berdasarkan empiris, bukan berdasarkan teoritis inovasi-inovasi yang berkembang. Beda dengan anak milenial yang bekerja atau belajar seperti teman-teman yang saat ini dihadapkan pada era turbulensi, era ketidakpastian di arah pandemi COVID-19 ini akan kapan sih selesainya gitu. Saya tidak membayangkan Prof. Kalau misalnya saya tidak belajar bagaimana cara resistensi terhadap pandemi COVID-19 ini, pada saat itu saya hotel 99% menopang kemampuan ekonomi yang saya bangun. Ternyata pada saat pemerintah mengeluarkan
mengeluarkan kebijakan bahwa tidak boleh ada meeting karena pandemi COVID-19. Akhirnya drop sampai pada posisi shutdown point, dalam bisnis itu tidak ada pemasukan. Lalu Kang Sandi, bagaimana upaya Kang Sandi lahir? Jadi inovasi yang saya keluarkan adalah saya membaca strategi consumer behavior berkembang yang tadinya orang belanja ke traditional market gitu ya. Nah, saat ini orang memegang gadgetnya gitu ya, berhubungan dengan apa yang namanya e-commerce, marketplace dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita tidak belajar itu. Jadi saya selalu mendorong anak-anak milenial, mahasiswa-mahasiswa ketika bertanya modalnya Kang Sandi apa? Modalnya adalah Anda belajar semaksimal mungkin hari ini. Jadi yang pertama tadi berbasis ilmu. Apapun masalah-masalah yang kita hadapi bermuara pada ilmu. Rekan-rekan semua, karena apa? Karena ilmu itu berkembang. Beda dengan empiris yang udahlah memang ayah kita mengajarkan pupuk urea ini ya dikasih segini. Memang ya udahlah itu aja gitu ya Itu Kang saja. ya. Beda dengan inovasi, ternyata bagaimana cara berbudidaya yang baik menghasilkan tomat yang sekilo 9 biji harus 9 gitu ya. Kalau 9 Anda dihargai 18.000 per kilo. Tapi kalau lebih dari itu Anda ya harga sekarang kan recehnya 500 rupiah berapa gitu ya. Makanya bagaimana itu caranya? Bagaimana kita harus melakukan untuk misalnya penyiangan, lalu untuk pencabutan tunas air, mengoptimalkan topping. Kalau dalam agronomi dan hortikultura ada tuh di topping bawahnya supaya unsur hara masuk ke buah dan lain sebagainya. Nah, jadi hal yang paling utama yang saya selalu tekankan kepada rekan-rekan semua adalah tadi ya, harus bermuara pada ilmu. Yang lainnya inovasi, lalu N-nya niat yang kuat, I-nya informasi dan teknologi, dan yang terakhir adalah support. Itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan Mas Rusdi gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman bagaimana how to become menjadi entrepreneurship gitu ya, peganglah prinsip itu. Dan saya sekali lagi selalu men-state bahwa Mitra Tani Parahengan terbuka bagi seluruh mahasiswa, tidak hanya Polbangtan tapi pertanian lainnya. Ayo gitu ya, teman-teman berkunjung ke kami, minta data, minta jaringan, minta menjadi apalis dan lain sebagainya, silahkan gitu ya. Karena saya bermimpi bahwa di era saya tidak mendapatkan atmosfer itu, tapi di era sekarang teman-teman semua yakinlah bahwa tadi Kemenpora dengan BPPSDMP menggabungkan diri, Kementerian BUMN alhamdulillah memberikan lahan 15 hektar ke saya gunakan menjadi integrated farming gitu ya, memberikan lahan juga ke Kanda Selamat itu berapa hektar Kanda? 5 hektar untuk pengembangan puyuh dan lain sebagainya. Jadi seluruh kementerian saat ini membuka diri. Tinggal rekan-rekan bagaimana upaya saat ini semaksimal mungkin gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi Kang Sandi inovasinya saya tidak muncul, Kang Sandi saya tidak punya pengalaman, tidak punya. Yes, program menghadirkan solusi itu semua. Baik. Jadi teman-teman semua kita apresiasi kepada Menteri Pertanian dan teman-teman semua. Baik, good question and good answer. Thank you Kang Sandi. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan dari penonton online kita. Dan ini kira-kira siapa ini yang akan bertanya? Mungkin nah, ini dari Ahmad Fahrizal, DPM DKI Jakarta. Oke. Yeah. Mas Ahmad, boleh diberikan satu pertanyaan ya, Mas ya? Di unmute dulu, Mas. Halo Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Waalaikumsalam. Itu Mas Farizal. Halo Mas Ahmad. Farizal Jakarta. Mas Fahrizal, oh ya, Mas Fahrizal mungkin boleh diulang pertanyaannya? Di unmute dulu. Ya. Baik, udah bisa nih. Tadi milenial kita yang keren ini. DPM Oh, Jakarta. wow, oke. Mas Farizal boleh diberikan satu pertanyaan ya Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang saya, Bang Sandi, ayah saya, Pak Slamet, dan juga pimpinan saya, kapten saya, Pak Dedi, Pak Prof, dan juga Pak Profesor, kemudian kakak pembawa acara. Saya tidak ingin bertanya, karena memang pertanyaannya saya juga ada di dalam situ, karena kita juga sama-sama bergerak di DPM DPA. Kebetulan perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrizal dari DKI Jakarta. Yang ingin saya sampaikan sebuah usulan mungkin Pak. Ya, nanti kita sudah dibentuk DPM DPA, kemudian juga percepatan tadi menurut Profesor itu adalah kegiatan bersilaturahmi kemudian kerjasama, tapi menurut saya alangkah lebih baiknya diadakan suatu kompetisi
Kemudian kegiatan itu berbalut dengan silaturahmi gitu. Jadi kita yang ada di se-Indonesia ini petani milenial bisa bertemu bersilaturahmi sambil juga berkompetisi. Apa sih kompetisinya? Kita ingat zaman-zaman Orba dulu ada kelompok pencapir, kan mengasah kemampuan kita juga. Adik-adik kita juga kan di sini kan juga jadi tertarik nih generasi mudanya. Kemudian di situ kita juga bisa kenal secara lebih dekat antara petani-petani muda, petani milenial nih seluruh Indonesia kan jadi keren tuh. Baik, Yang udah Mas ada Grand Farizal. Ambassador gitu juga keren. Ya. Mohon maaf, jadi berarti untuk pertanyaannya ditujukan ke apa namanya, kalau saya sih ke Pak Kabadan ya. Pak Kabadan, baik. Ditujukan ke Pak Kabadan. Pertanyaannya adalah program apa saja, baik begitu? Mudah-mudahan ada kompetisi gitu, ada kompetisi Kompetisi ya, Oke. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Farizal. Boleh dibantu jawab ya. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Kabadan. Ya, ini Pak Rizal ini luar biasa loh. Ini petani milenial kita yang main di komoditas alpukat. Alpukat. Iya, jadi alpukat itu memang bisnis yang betul-betul memikat. Iya, ada alpukat kocok Pak kalau sekarang tuh. Kenapa? Karena dengan bisnis alpukat ya, pendapatan dia berlipat-lipat terus. Luar biasa ini Rizal ini. Keren. Ya, usulnya juga tadi keren. Keren. Itu saya sangat setuju usulnya. Bahkan ini sudah direncanakan sejak lama. Karena ada Covid ya memang jadi tertangguhkan. Jadi kita akan mengadakan acara besar ya, kemah petani milenial nasional. Nah, nanti di dalam kemah petani milenial nasional itu ya sebelumnya tentu kita akan lakukan lomba. Nah, lombanya itu berupa inovasi yang dia miliki itu apa? Jadi silakan, ada seleksinya dulu gitu ya Pak betul, ya? silakan ceritakan di dalam video blog yang pendek. Oke. Gitu. Nah, misalnya nih Rizal ini kan dia sebagai pembibit untuk komoditas alpukat yang betul-betul handal, keren ini. Dan memang komoditas alpukat yang dia punya itu ternyata varietas lokal. Varietas Cilandak ya apa? Rizal? Cipedak ya? Oh Cipedak. Oh, iya. Nah itu ada saksinya tuh Mbak Bella tuh. Cipedak. Kan rasanya kan Mbak Bella ya luar biasa rasanya tuh. Rasanya mantap ya. Ada duanya deh. Artinya dia memiliki rasa tekstur yang luar biasa, kemudian juga tingkat kemanisannya luar biasa, dan bisa dimakan kayak kita makan pisang. Jadi kulitnya jadi langsung dibuka dikupas, langsung bisa dimakan gitu loh. Kan keren itu. Dan itu jarang alpukat yang seperti itu. Iya, betul, nah, dia kembangkan itu. Artinya luar biasa bisnisnya. Nah, nanti Rizal ya, silakan ya teman-teman yang lain nih, ya petani milenial yang lain, silakan bikin video blog ya. Kemudian nanti dikirimkan ke Badan SDM. Nanti ada pengelolanya. Terserah inovasi apa saja. Ya, misalnya Kang Rizal ini kan di pembibitan alpukat ya. Nah, silakan. Saya lihat dia dengan metode sambung. Ya, saya pernah lihat dia punya kerja. Itu menghasilkan bibit yang berkualitas. Bahkan ini inovasinya ya. Packagingnya itu keren. Keren ya Pak. Dia pikir sendiri tuh. Saya seumur-umur baru lihat itu packaging bibit ya, seperti yang dia lakukan. Dan ternyata dia kirim ke Kalimantan, dia kirim ke Sumatera, dia kirim bahkan ke Jawa Timur, ke Bali, Nusa Tenggara. Dengan packaging seperti itu bibitnya itu betul-betul aman. Jadi memang itu luar biasa. Nah, itu inovasinya sangat luar biasa ya Pak ya. Inovasinya luar biasa. Selain bibitnya sendiri, packagingnya juga ternyata keren. Inovasi. Apalagi ini seperti Kang Sandi ya, Kang Slamet. Ini inovasinya wah udah sabrek-sabrek ya. Coba tunjukkan mana yang paling bagus gitu ya. Bikin video blog yang singkat. Nah, videonya itu Pak boleh dikasih tahu nggak Pak? Jadi kan ini untuk juga penonton yang ada di rumah, kemudian yang sobis lainnya itu pengen tahu nih Pak, deadline-nya sampai kapan nih Pak? Nanti saya lupa ini Bu Ineke nanti ya, dengan Bu Ineke saya yakin silakan kalian berkomunikasi. Saya lupa deadline-nya, hanya saja memang ini sudah lama kita rencanakan dan kemarin sebetulnya bulan Maret akan kita lakukan. Ternyata Omikron. Iya betul. Akhirnya ditangguhkan lagi ya, gitu loh. Jadi tapi insya Allah lah bulan-bulan mungkin Mei Juni gitu itu harus kita lakukan. Insya Allah Omikron juga sudah mulai mereda ya, Covid sudah mulai mereda.
Oleh karena itu saya undang nih, ayo semua petani milenial nih, petani andalan, P4S, ayo semua tunjukkan gigi kalian. Oke. Unjuk gigi kalian dalam bentuk video blog yang relatif singkat, kirimkan ke Badan SDM. Nanti para pembina kita ya, pembina kalian ya, ada Bu Ineke, ada Mbak Lina ya. Kemudian ada Ibu Ajeng, itu semua nanti akan berkomunikasi dengan kalian bagaimana juknisnya, ya, bagaimana spek yang harus disiapkan oleh para petani milenial untuk mengirimkan video blog tersebut. Dan jangan lupa pasti ada hadiah yang menarik. Wow, nah itu tuh Pak, pasti ada hadiah yang menarik. Untuk 10 terbaik, 10 terbaik itu ada hadiah yang menarik. Jadi 10 yang terbaik itu akan ada hadiah menarik dan juga akan diadakan ininya ya Pak ya, komunitasnya ya Pak ya, jumpa komunitasnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah nanti di jumpa komunitas itu akan kita umumkan dan akan kita apresiasikan. Pemenangnya, wow. Nah ini dicatat nih Sobis dan juga petani milenial yang ada di sana, yang ada di luar maksud saya, dicatat untuk kirim videonya, video inovasi terbarunya tentang pertanian atau peternakan ya Pak ya. Betul. Nah dikirimkan ke BPP SDMP untuk nanti akan dipilih 10 yang terbaik akan mendapatkan hadiah dan juga akan diundang untuk acara komunitas nanti. Betul. Nah terima kasih Pak. Dan untuk yang tadi bertanya, Mas Farizal terima kasih akan mendapatkan hadiah menarik voucher pulsa Rp100.000. Jangan lupa langsung dikirimkan nomor handphonenya, boleh dituliskan ya Mas ya. Oke, dan untuk yang offline tadi Mas Rusdi, selamat ya Mas, nanti akan ada tambahan untuk hadiahnya itu Rp100.000. Selamat ya Mas. Baik dan oke. Nah, selanjutnya kita masih buka untuk slot pertanyaan untuk 2 pertanyaan online. Kuis maksud saya kuis. Jadi akan ada 2 kuis yang dua ya Pak ya, ada 1 kuis yang akan dijawab oleh 2 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Nah pertanyaannya ini langsung dari Bapak Kabadan, silakan Bapak. Oke. Jadi Mbak Vita, tadi Kang Sandi, Kang Slamet itu dengan penuh semangat dan sangat percaya diri menyampaikan ya berbagai hal terkait dengan bisnis mereka. Nah, Kang Sandi tadi juga berkali-kali menyampaikan ada beberapa ciri ya, dari petani milenial yang tidak didapat di petani kolonial ya, Ciri yang tidak didapat dari petani kolonial. Wah, tadi kayak sempat Kang Sandi banyak sekali menyebutkan contohnya. Oke, kalau gitu kita buka yang offline dulu ya Pak ya. Oke. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan 4 ciri atau 4 ya, satu saja dari 2 deh Pak, biar agak susah dikit Pak. 2, jadi biar ketahuan nih Pak, ngerti ini apa enggak ya Pak. Oke, sebutkan minimal 2 kiat atau ciri untuk menjadi petani milenial yang sukses. Ayo, siapa yang tahu? Tadi Mas Andi sempat mention beberapa itu banyak yang raise hand tuh. Ayo, ada yang tahu dari yang cewek boleh silakan berdiri. Mic-nya boleh dibuka maskernya? Pakai mic, silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eliana, tingkat 3, prodi agribisnis hortikultura. Nah, di sini saya akan menjawab mengenai dari petani milenial. Untuk yang pertama yaitu petani milenial itu bisa melakukan sebuah perencanaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kerugian. Untuk yang ciri yang kedua yaitu adanya inovasi yang dilakukan oleh petani milenial. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren luar biasa. Kang Sandi. Betul. Ada hadiah menarik ini Mbak Vita nih. Apa hadiah nih panitia nih buat siapa tadi yang menjawab Ida, benar? ya Pak ya. Ida. Oke, nah ini kalau tadi kan jawaban dari Ida Pak. Nah saya mau tahu nih jawaban dari, ada yang bisa jawab nggak nih untuk peserta online kita? Tadi siapa ya? Banyak yang banyak banget nih yang udah. Oke, kita pilih ya Pak ya. Yang Ahmad Wasilan. Oke, Bapak Ahmad boleh di unmute dulu Pak. Ya silahkan. Halo?
Ya, Halo? sudah kedengaran. Sudah Ya, sudah kedengaran Bapak? Silakan. Oh ya, menjawab dari pertanyaan dari Pak Kepala Badan, itu adalah mencirikan masalah petani milenial itu yang pertama adalah menduplikasi usaha-usaha yang sedang berjalan, kemudian yang kedua adalah inovasi entrepreneur. Oke, Kang Sandi, gimana Kang Sandi? Betul. Terima kasih. Jadi cirinya itu yang utama tadi inovatif ya. Inovatif. Petani milenial itu harus betul-betul inovatif. Nah, kemudian yang kedua ya, dia perencana yang tangguh. Betul. Ya, artinya untuk mengurangi risiko dan lain sebagainya harus berbasis knowledge tadi. Berbasis ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu ciri-ciri. Kemudian sebetulnya ciri yang lain, petani milenial itu cerdas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Cerdas dia. Ya, kenapa? Dia bisa mengekstrak ya permasalahan yang ada di depan matanya dalam bentuk bisnis. Nah, dia itu bisa melihat peluang bisnis yang luar biasa. Ya, kalau saya mungkin nggak ada bakat. Jadi nggak bisa lihat piduiten kalau kata orang Jawa Barat. Piduiten kalau kata piduiten itu sesuatu yang bisa menjadi duit. Peluang bisnis berarti gitu ya Pak? Peluang bisnis, iya. Nah, petani milenial itu bisa. Dan mereka langsung action gitu kan. Begitu lihat peluang bisnis, masuk. Begitu. Itu tandanya petani milenial, ciri-cirinya. Baik. Nah, Pak, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak terasa ya, kita saking enaknya nih ngobrolnya. Betul. Jadi tidak terasa untuk kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa nih, yang namanya Showbiz itu punya identiknya closing statement, bukan begitu Pak Kabadan ya? Nah, saya mau dengar dulu dari dari Prof. Rahmat untuk mau diberikan closing statementnya nih untuk Showbiz yang ada di rumah. Ya, Silakan, dari Pak. diskusi kita ini ada benang merah begitu ya. Yep. Tadi ada program yang kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan IFAD. Yes, Youth Entrepreneurship and Employment Support Services ya. Jadi kalau ini dikerjakan sungguh-sungguh, kita lihat Bang Sandi tadi bisa mempekerjakan ratusan, ribuan. Kang Slamet juga. Jadi kita bayangkan kalau saja Kementerian Pertanian berhasil mencetak 1 juta milenial, dan 1 orang mempekerjakan 100, sudah habis tenaga kerja kita. Kita harus impor tenaga kerja. Jadi ini program yang sangat strategis. Dia tidak hanya menghasilkan petani baru, tapi juga menghasilkan petani yang bisa menyerap tenaga kerja luar biasa. Jadi dari penjelasan Pak Kepala BPSDM tadi, saya berharap ada kriteria entrepreneur. Ini kalau Kang Sandi ini apa kategorinya? Jadi lebih dikategorikan gitu ya Pak sudah ya? pasti bukan entrepreneur pemula. Ini adalah entrepreneur lanjut. Entrepreneur advance ya. Yang dia sudah menjadi pelatih. Tingkatnya ada pelatih. Sama juga seperti Kang Slamet begini. Jadi nanti percepatannya akan tidak hanya percepatan yang sifatnya apa istilahnya? Kalau ada pertambahan, ini perkalian percepatannya. Baik. Jadi bukan hanya 1 tambah 1, tapi tidak linear, tapi tidak linear. kuadratik. Ya. Jadi, nah ini satu. Kemudian yang kedua, saya melihat begini, Pak Kepala Badan dan juga kawan-kawan pemuda tani ini, begini, 30 tahun, 40 tahun yang lalu, petani seperti Pak Winarno Thohir pada waktu masih muda, dia menjadi pelatih untuk petani di negara lain. Berarti Departemen Pertanian punya pusat pelatihan di Afrika. Saya sempat mengantar Pak Winarno menjadi pelatih di Fiji, melatih petani. Nah sekarang kita punya program dengan IFAD. Ini manfaatkan ini supaya nanti ada kesempatan dia jadi pelatih petani di negara-negara lain. Jadi entrepreneur kita diajarkan untuk mengajar di tempat lain, karena ini sudah lanjut, sudah nggak menarik lagi. Nah kemudian yang terakhir yang saya harapkan Pak Kepala BPSDMP, ini program ini benar-benar harus dilanjutkan, jangan berhenti di sini dan nanti ukuran-ukuran tadi kriteria-kriteria petani milenial ini harus ditetapkan.
pada waktu kita berkumpul dengan Bang Rizal tadi, petani alpukat tadi, nanti ya, mereka akan bertukar pikiran, bertukar pengetahuan. Jadi kalau Kang Sandi mengatakan petani milenial berbasis pengetahuan, berbasis ilmu, berbasis teknologi, berbasis inovasi. Ini sampai tingkat mana inovasinya? Oke, jadi dan memang ini nanti akan berlipat ganda ya. Berarti langsung diberikan Ya. targetnya, Nah, kemudian tingkatan-tingkatannya ya, Pak, ya. Kekhawatiran kita bahwa iya. kita akan kekurangan petani, jangan-jangan kita justru nanti akan khawatir kekurangan tenaga kerja karena semua masuk di pertanian. Nah, itu. Terima kasih untuk Jangan closing sampai statement-nya, kita hati-hati Pak Kepala Badan kalau bekerja. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Prof. Rahmat untuk closing statement-nya. Dan langsung saja nih untuk duo Kang Slamet dan Kang Sandi untuk diberikan secara singkat saja untuk closing statement-nya dari hari ini. Langsung aja Mas, dua-duanya Kang. Apa nih? Diberi. Baik. Oke. Saya pernah membaca sebuah artikel di surat kabar. Bappenas menyatakan Indonesia kehilangan profesi petani tahun 2063, Pak. Sementara kita para milenial, para petani andalan ingin menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia di 2045. Jadi mari kita tangkas, mari kita singkirkan isu itu. Terutama tadi Pak Prof. Rahmat Pambudi sudah menyampaikan bahwa perlu duplikasi para petani, perlu duplikasi para penggiat pangan di Indonesia, dan kami yang meresonansi 66 hingga 2213 ini insya Allah akan menjadi campaign yang lain untuk Indonesia yang berkedaulatan pangan. Baik, terima kasih Kang Slamet. Lanjut Kang Sandi secara singkat saja Kang untuk closing statement-nya. Baik, Mas Slamet tadi bawa Bappenas, saya bawa BPS, Badan Pusat Statistik, rilis teman-teman milenial bahwa saat ini data menunjukkan 64,69% itu saat ini negara Indonesia dikuasai oleh gen milenial, gen Z dan gen post Z, gen post Z. Jadi hampir mendominasi. Dan tadi sudah disampaikan 2045 teman-teman semua kita bermimpi, bernarasi besar bahwa ingin menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Dan teman-teman semua, ayo saya mengajak yuk kita bersinergi, yuk kita berkolaborasi untuk membangun dan memberikan senyum kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Sandi. Luar biasa. Dan yang terakhir seperti biasa Pak, closing statement dari Prof. Dedi. Silakan Prof. Petani yang profesional, yang berdaya saing, yang berjiwa wirausaha, itulah sebetulnya yang kelak akan menyelamatkan Republik ini untuk tetap genjot pangan, bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga untuk keluar alias ekspor. Nah, oleh karena itu saya semakin yakin ya, ini model yang kita cita-citakan sudah ada di depan kita. Ya. Di sini ada Kang Sandi, ada Kang Slamet. Ya, dia betul-betul profesional, mulai dari on farm sampai dengan off farmnya. Dia juga memiliki daya saing luar biasa. Ya, ini sudah ekspor juga ke Timur Tengah. Ya, Kang Slamet juga ekspor juga. Nah, kalau ekspor berarti memang dia memiliki daya saing. Kalau produknya berdaya saing, pasti yang nanamnya, yang memproduksinya juga memiliki daya saing yang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting memang harus mempunyai jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha, sesuai dengan tema kita ya Pak ya. Kang Prof. Rahmat tadi mengatakan, ya, kalau orang yang berjiwa wirausaha bukan hanya untuk memenuhi tenaga kerja sendiri, tetapi dia juga dapat menyerap tenaga kerja di sekitarnya, teman-temannya, saudaranya, familinya dan sebagainya, diserap. Ya. Bahkan tadi Prof. Rahmat menyampaikan, ke depan kita jangan-jangan justru akan menyerap tenaga dari luar karena kekurangan tenaga kerja. Dan itu baru bisa terjadi manakala wirausahawan muda kita semuanya tampil. Dan saya yakin ke depan petani kita akan seperti itu. Baik. Wah, terima kasih Pak Kabadan, terima kasih Prof. Nah, tidak terasa kita sudah selesai untuk perbincangan kita kali ini yang sangat menarik sekali. Saya Rafita beserta para narasumber dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bistan selanjutnya. Dadah.
Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asik pergi ke masjid, salat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil. Membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, salat tarawih bersama-sama. Oh, lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil. Membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, salat tarawih bersama-sama. Membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil. Membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, salat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil. Membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil. Membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil. Membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil.